Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Anwar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan istiqomah dalam hati kita untuk senantiasa mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini untuk mendirikan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan dorongan iman dan penuh dengan perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka semoga dengan istiqomah kita terus mendirikan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan ini, melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah di masjid ini, akan menjadi sebab diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Anwar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-10 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sudah 9 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan harapan puasa kita itu mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinkah kita bahwa puasa kita yang selama 9 hari ini mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menjamin orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah. Beliau telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dalam berpuasa agar pahala puasa kita itu utuh. Apa kata beliau? Man kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa itu, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'aths, tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus saja. Maka tak semua mendapatkan pahala. Ada orang yang berpuasa capek menahan makan, capek menahan minum, lapar, haus, tapi tak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tak diredhoi oleh Allah, maka puasanya tetap sah, namun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Kalau hanya mampu menahan makan, mampu menahan minum pada siang hari Ramadan, itu mudah. Tapi menahan dan mengendalikan diri dari berbagai hal yang tak diredhoi oleh Allah, terutama mengendalikan lisan kita, mengendalikan mata kita, mengendalikan telinga kita, mengendalikan hati kita dari hal yang tak diredhoi oleh Allah, ini yang susah. Maka kalau hanya sekedar agar puasa kita sah, tak payah. Tapi bagaimana agar puasa kita itu pahalanya utuh, tak rusak, tak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka
pada malam hari ini, malam yang ke-10 ini, kajian kita adalah kita fokus kepada hal-hal yang bisa merusak atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu. Kalau hal-hal yang bisa membatalkan puasa, saya yakin kita semua tahu. Secara umum kita ini tahu semua apa yang membatalkan puasa. Namun yang kita khawatirkan bukan sekedar itu, tapi kita khawatir kita melakukan sesuatu yang membuat pahala puasa kita itu rusak atau bahkan hilang. Maka apa saja itu? Kita fokus kepada ini. Puasanya sah tapi tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun yufattirus shaim." Ada 5 yang menyebabkan hilangnya atau batalnya pahala puasa orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau kita melihat arti secara bahasa daripada kalimat hadis ini adalah khamsun, 5 yufattiru, yang membatalkan shaim, orang yang berpuasa. Namun ulama, terutama Imam An-Nawawi, menjelaskan bahwa maksud dari yufattirus shaim di sini adalah membatalkan orang yang berpuasa itu, maksudnya adalah yufattiru sawabahu, yaitu membatalkan pahalanya. Puasanya sah tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Nah, apa yang 5 itu? Yang pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-kizbu, yaitu berkata bohong. Berkata bohong. Ketika berpuasa ini lisan kita tak terjaga untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tak benar, mengucapkan sesuatu yang tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berbohong, maka sesungguhnya itu akan menyebabkan pahala puasa kita hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar itu, bagi orang yang berpuasa ketika dia menyampaikan kata-kata bohong, puasanya sah, pahalanya tak ada. Namun bukan sekedar itu, bahwa kata Rasul, berkata bohong adalah termasuk daripada salah satu induk daripada dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak Bapak Ibu. Main judi dosa besar, termasuk judi online. Minum minuman keras termasuk dosa besar. Tapi di antara sekian banyak dosa besar itu kata Rasulullah, akbarul kabairi, sebesar-besar dosa yang besar, dikumpulkan dosa-dosa besar, lalu diambil lagi 3 yang paling besar. Apa itu? Yang pertama isyraku billah, menserikatkan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah wa qauluz zur, berkata bohong. Jadi bukan sekedar menghilangkan pahala puasa, tapi ternyata berkata bohong adalah termasuk induk daripada dosa besar. Bukan hanya sekedar dosa besar, tapi induknya. Kenapa berkata bohong itu disebut induknya? Karena sesungguhnya kebohongan yang pertama akan menyeret kita kepada kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan menyeret kita kepada kebohongan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Maka hati-hati dengan kalimat-kalimat bohong. Kemudian yang kedua, yang akan membatalkan pahala puasa kita itu adalah wal ghibatu, yaitu gibah. Apa yang disebut dengan gibah? Gibah adalah menyebutkan kesalahan, kekurangan, aib orang lain. Kata para ulama, yang termasuk kepada gibah itu adalah ayyaskuro, bahwa engkau menyebutkan ma yakrahu akhika, sesuatu yang dibenci oleh saudaramu, walau fi wajhi, walaupun itu sebenarnya ada pada dirinya. Kita menyebutkan kejelekan seseorang, kita menceritakan kesalahan seseorang, menceritakan kelemahan seseorang, walaupun sebenarnya itu ada pada dirinya.
Kita melihat orang yang hitam, lalu kita panggil dia, "Hei hitam, sini dulu." Itu termasuk kepada ghibah. Ketika kita menyebutkan hal-hal yang jelek yang ada pada saudara kita yang ia benci, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami menyebut apa yang kami sebutkan itu benar adanya pada diri saudara kami?" Maka kata Rasulullah, "Jika engkau menyebutkan sesuatu yang benar adanya pada diri seseorang, maka itulah ghibah. Tapi jika engkau menyebutkan sesuatu yang tak benar adanya pada diri seseorang, maka itulah yang disebut dengan fitnah." Maka hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber daripada ghibah ini terkadang adalah ketika kita berkumpul, ketika kita berkerumun, terutama dalam puasa ini. Kita berkerumun 2-3 orang, awal cerita kita bagus, namun terkadang akhirnya diarahkan oleh setan untuk menceritakan orang lain. Maka hati-hati. Bagaimana solusinya? Kurangi berkerumun di saat berpuasa ini agar kita tidak terjerumus kepada ghibah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah, yaitu adu domba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondik digi-digi yo jomot. Terbatas waktunya Bu. Yang ketiga adalah an-namimah, yaitu adu domba. Adu domba, kalau zaman dulu adu domba itu bisa kita lakukan dengan lisan, bercerita ke sana kemari, diadu antara si A dengan si B. Namun pada saat sekarang ini sesuai dengan kemajuan zaman, kita untuk mengadu domba itu tak perlu lagi dengan lisan. Kita bisa mengadakan adu domba hanya dengan ujung jari kita. Kita ambil handphone Android kita buka Facebook kita, lalu update status. Buka WA kita, update status. Maka nanti orang lain buka scroll ke bawah, nampak status kawan, komen. Sehingga akan memperkeruh suasana, terjadi adu domba. Nah, adu domba yang seperti ini jauh lebih berat daripada adu domba yang dulu hanya sekedar dengan lisan saja. Kalau dulu adu domba yang dilakukan hanya sekedar dengan lisan saja, mungkin hanya orang yang di sekitar itu yang teradu domba. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang ini, Facebook ini, WhatsApp ini, Instagram ini, dan lain-lain sebagainya, bukan hanya orang sekampung yang akan teradu domba, namun bahkan satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, bahkan satu dunia akan teradu domba dengan adanya kemajuan ini. Maka hati-hati dengan Facebook kita. Bijaksanalah dalam bermedia sosial. Kemudian yang keempat, yang akan menghilangkan pahala puasa itu adalah wal yaminul kazib, yaitu bersumpah palsu. Bersumpah palsu, bersumpah dengan sumpah yang tak benar untuk menaikkan seseorang dan merendahkan seseorang, untuk menguntungkan satu orang dan merugikan orang lain. Maka disampaikanlah sumpah palsu, diberikanlah komentar yang tak benar, diberikanlah kesaksian yang tak benar agar si B ini terinjak, si A ini naik. Dalam kasus tertentu si B kalah, si A naik. Diberikanlah kesaksian palsu. Maka ini juga akan mengakibatkan hilangnya pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah wan nazaru bisahwat, yaitu melihat dengan syahwat. Lagi-lagi kepada handphone kita. YouTube itu Bapak Ibu, apapun yang ingin kita cari di sana dapat. Apapun yang ingin kita tengok di sana dapat. Terkadang bukan kita cari, tapi muncul sendiri dia. Ini bahayanya. Maka ketika kita tak hati-hati menjaga mata kita untuk melihat sesuatu yang tak dibolehkan oleh Allah, apalagi terkadang itu menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu,
maka ingat, puasa kita hari itu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita hindari 5 perbuatan ini yang akan menyebabkan pahala puasa kita hilang. Bagaikan seperti apa? Ketika salah satu di antara yang 5 ini kita laksanakan ketika kita berpuasa, maka pahala puasa kita akan hilang, akan hangus, akan gugur bagaikan daun kering yang dibakar oleh api, tak ada sisa apapun. Maka hati-hati dengan puasa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sekian tausiah singkat kita pada kesempatan malam hari ini. Harapan kita adalah mari kita jaga diri kita, terutama lisan kita dan mata kita dari hal-hal yang akan dapat untuk menghapuskan pahala puasa kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.